selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu keempat September 2025. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. 25. Sekali lagi. 25. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Gemini, langsung aja di kartu yang pertama. Aku melihat di minggu keempat ini ada sesuatu yang apa ya di sini. Kalau tentang keuangan ya, mungkin agak kurang terorganize dengan baik di sini ya. Bahwa di minggu keempat ini mungkin kamu harus lebih perhatian terhadap manajemen keuanganmu. Karena kalau enggak, di sini keuangan kamu bisa loss ya, loss control ya, pengeluaran yang terlalu berlebihan atau nantinya apa ya, kayak terlalu besar ya, sehingga di sini seharusnya Gemini bisa lebih manajemen keuangannya dengan baik. Intinya gitu aja gitu. Karena kalau enggak di sini kamu bisa rugi sendiri, keuangan kamu bisa loss gitu. Bisa tiba-tiba kok tinggal segini tabunganku, kok tinggal segini uangku gitu. Jadi soal duit harus lebih hati-hati di minggu keempat ini ya. Jangan sampai di sini, waduh kok tabunganku tinggal segini, ini gimana ini ya? Gimana untuk hidup ini? Jangan sampai kehabisan ya. Jangan sampai salah dalam pengelolaan. Semoga dengan readingan ini jadi kalian lebih aware lagi terhadap manajemen keuangan. Oh iya, aku udah keluar sekian banyak sih kak memang untuk beli sesuatu kemarin, kayaknya aku harus rem dulu untuk beli-beli yang lain nanti dulu gitu ya. Nah ini ya, itu harus diperhatikan. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat ada hal-hal yang ini terkait dengan masalah. Jadi sepertinya akan ada masalah yang hadir ke kamu, dan masalah ini juga akan cukup sulit buat hatimu melupakannya Gemini. Mungkin akan membekas di hati ya. Masalah dengan orang lain kah? Pokoknya masalah ini yang berkaitan dengan dirimu juga bisa berkaitan dengan orang lain ya. Masalah, dan ada hal-hal yang nanti akan sulit buat kamu terima tentang perubahan ketika masalah ini akan bisa jadi diselesaikan, atau ketika masalah ini akan dihadapi olehmu kayak gitu. Ada hal yang sulit dirubah ya, makanya di sini jadi lama healingnya. Seperti itu. Dan juga di minggu keempat ini ada orang-orang yang mencoba untuk masuk ke dalam atau menyentuh kehidupan seorang Gemini, ngerecokin, ngegangguin gitu ya, ngelakuin hal-hal yang tricky di belakang kamu ya, tapi nggak tersentuh kamunya nggak tersentuh. Mungkin ada orang yang mencoba untuk kirim-kirim magic apalah yang nggak suka sama kamu, kirim sihir gitu ya. Cuma ya baiknya di sini nggak sampai ke kamu seperti itu. Gak sampai meskipun dia ingin ya, meskipun dia udah coba, bukan sekedar ingin, ini orang udah coba kirim tapi nggak kesampaian ke kamu, berarti ya bagus ya, jangan lebih tingkatkan lagi ibadahmu Gemini biar kamu bisa terbentengi dari ini semua. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat Gemini cukup tenang ya, cukup tenang. Ibarat kata itu kalau di hadapan orang-orang lagi ada masalah sekalipun, kamu tuh tetap bisa tenang ya, tetap bisa menunjukkan bahwa ini loh Gemini yang ceria, santuy, gak gerasa gerusuk orangnya ya, tetap terlihat hahihi gitu ya, kayak gak ada beban pikiran, kayak kesannya hidupnya gak ada masalah, padahal banyak masalah juga sebenarnya, tapi kamu tetap bisa bersikap tenang. Mungkin kamu orangnya chill, enjoy kali ya, jadi hadapi aja apa yang ada, ngapain pusing-pusing gitu ya, gak usah galau-galau yang gak penting juga ya. Nah ini aku melihat Gemini kayak gini di minggu keempat ini, ada masalah pun gak dia galauin ya. The Star, ada beberapa harapan Gemini juga yang akan terkabul di minggu keempat ini, yang kesampaian lah harapannya ya. Karena apa? Ya karena jujur kamu juga orangnya yakinan gitu ya, jadi akan mudah banget bagi kamu
di minggu keempat ini untuk mungkin juga direstui sama semesta buat ini silakan Gemini ya, aku kasih nih keinginanmu di minggu keempat ini karena kamu yakinan banget orangnya masalahnya. Amin ya. Dan juga di minggu keempat ini hati-hati kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan koneksi kamu dan seseorang, apalagi orang yang kamu cintai, ini kamu akan lagi rawan banget buat adanya kesalahpahaman. Lagi rawan banget terjadinya kesalahpahaman gitu teman-teman. Kesalahpahaman yang bisa mengganggu keharmonisan hubungan. Yang mana kalau dibiarkan berlarut juga mungkin tiba-tiba silent treatment gitu ya. Nah ini hubungan bisa bisa bubar ya. Jadi hati-hati. Intinya jangan mengutamakan ego ya dalam asmara kamu di minggu keempat ini. Karena bisa susah aja nyelesain masalah, akan lebih sulit kalau keras kepala semua di sini, ego semua ya. Lalu ada King of Cups. Aku melihat di minggu keempat ini apapun itu sebenarnya Gemini tetap menyayangi, tetap mencintai ya orang-orang di sekelilingnya, mau gimana pun kehidupannya. Kamu tuh selalu berusaha untuk friendly ya. Ini memberikan kasih sayang, cinta di sini tadi Queen of Cups tadi, King of Cups memberikan kenyamanan bagi orang lain yang datang, memberikan kasih sayang meskipun dia banyak masalah, tapi dia tuh tetap berusaha untuk membahagiakan orang lain. Ini keren banget sih buat Gemini. Cuma untuk masalah duit, makanya aku bilang di sini uang tuh coba lebih bagus lagi manajemen keuangannya di minggu keempat. Karena kalau enggak di sini kamu bisa kekurangan dana loh. Kekurangan uang dan bisa aja insecure dengan kondisi keuangan sendiri, kayak ini uangku kok segini ya, aduh nggak pede gitu. Mungkin orang-orang lebih bisa simpen, nah aku kok uangnya tinggal segini ya, aku gimana aja kemarin itu pengeluarannya, ngapain aja aku itu. Jadi soal duit harus hati-hati banget ya di minggu keempat ini. Kalau nggak kamu bisa habis loh Gemini, sebanyak apapun yang masuk bisa habis di sini. Karena aku melihat ada sesuatu yang lost control lah tentang keuangan di minggu keempat. Makanya jangan beli barang-barang yang sifatnya mahal di minggu keempat ini ya. Nanti dulu ya, cicil aja, tabung dulu uangnya ya. Kayak ya 3 bulan ini kita nabung lah dulu baru kita beli gitu ya. Nah gitu. Jadi jangan sekaligus membeli habis uang kamu. Dan di minggu keempat ini juga akan ada perubahan-perubahan hidup yang memang ditakdirkan aja garisnya. Jadi ya biasanya kan terjadi perubahan karena kita yang mau ya. Tapi di minggu keempat ini kalau khusus Gemini ada perubahan yang akan terjadi. Tapi emang udah garisan dari yang di atas ini harus terjadi sama kamu, perubahan di sini, dan ini akan mengarah kepada keberuntungannya kamu gitu, membuat kamu jadi semakin lebih sabar, semakin lebih kuat, semakin lebih bebas juga sih dalam menentukan pilihan, menata hidup. Dan di minggu keempat ini juga Gemini, posisi kamu stagnan aku melihatnya. Ada beberapa dari Gemini yang akan stagnan posisinya, merasa kayak kurang semangat, kayak nggak banyak hal baru yang bisa bikin aku semangat di minggu ini Kak. Jadi aku ngerasa terkadang ya hidup flat-flat aja ya, tapi aku masih harus tetap bisa tersenyum ke orang-orang. Ini tadi kan membahagiakan orang-orang, bersikap friendly, ramah, meskipun banyak hal-hal yang nggak bikin happy juga terjadi di dalam kehidupannya seorang Gemini sendiri. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Gemini di minggu keempat September 2025 ya. Yang pertama kamu dipesankan katanya raih cinta. Raih hal-hal lain di dalam kehidupanmu dengan penuh cinta. Hal apapun itu raih dengan cinta di sini. Agar kamu punya feel-nya, perasaannya, termasuk dalam mengelola keuangan tadi dengan penuh cinta dong, biar uang itu nggak cepat habis ya. Cintai uangmu ya, jangan lost control. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan coba lihat kembali kehidupan kamu ke belakang gitu Gemini ya. Lihat apa-apa yang sudah kamu raih dan set tujuan-tujuan baru di dalam kehidupannya kamu. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan gunakan apa ya? Kalau aku bilangnya di sini energimu ya, untuk bisa membimbing kamu gitu loh, menjadi orang yang lebih berani gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya di minggu keempat September, energi paling kuat ada Taurus, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, The Star Aquarius. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.